Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, terutama yang ada di Zoom meeting kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan di sini saya sebagai host, nama Hendi Ardana dari kelas 11 MIPA 3, asal sekolah saya dari Semarang Padalarang. Selanjutnya pada Siti. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Neng Sri Suharyadi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom hari ini. Dan terima kasih kepada partisipan yang telah mengikuti Zoom pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Hafiz Nursyahania Zaha. Pada hari ini saya berkesempatan menjadi moderator. Yang kedua, rekan saya Okta Melati Hendi Ardana yang bertugas sebagai host. Dan yang terakhir adalah presenter kita, yaitu Eva Nur Oktavianika. Sebelum mulai sesi presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan biodata singkat mengenai presenter kita hari ini. Nama lengkap, Eva Nur Oktavianika, kelas 11, jurusan MIPA, sekolah di Seman 2 Padalarang. Baik, sesi presentasi kali ini yang pertama adalah sesi penyajian materi oleh presenter. Kepada Eva, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom kali ini untuk memaparkan materi mengenai topik thinking positif. Atau berpikir positif. Untuk itu saya izin untuk share. Moderator, apa bisa dimulai? Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai think positif. Ada quotes dari Lea Agustina Citra, yaitu selalu ada hal indah kalau kau bisa berpikir positif di balik sebuah. Apa sih positive thinking itu? Positive thinking yang dalam bahasa pribumi sama dengan berpikir positif adalah sebuah sikap atau perilaku serta cara pandang seseorang yang selalu positif dalam menghadapi kehidupan ini. Selanjutnya, berpikir positif. Berpikir positif juga merupakan sebagai cara berpikir yang berangkat dari hal-hal baik yang mampu menyulut semangat untuk melakukan perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik. Dengan demikian, dalam konteks ini, jadi berpikir positif itu telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarah dan membimbing serta mendorong seseorang untuk meninggalkan dan menjauhkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat di dirinya. Yang selanjutnya, apakah harus ya kita selalu berpikiran positif? Ya, itu adalah hal yang terpenting. Kita harus selalu berpikiran positif dalam
hidup. Akan tetapi, berpikir positif saja tidaklah cukup. Mengapa demikian? Karena gini, positive thinking itu hanyalah sebuah modal dasar seseorang dalam kehidupan. Akan tetapi, jikalau kita banyak masalah atau semakin kompleksnya masalah yang kita hadapi, apabila berpikir positif saja itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Jadi, setelah kita berpikir positif, kita pun harus mempunyai positive change atau perubahan di diri kita yang lebih semakin baik lagi. Yang selanjutnya, berpikir negatif. Pasti kita semua pernah kan ya berpikir positif. Kita semua juga pernah berpikir positif. Kalian pasti juga pernah berpikir positif. Tapi apakah kita mendapatkan manfaat dari berpikir negatif? Dan apakah kita memikirkan sesuatu yang akan menghambat diri kita untuk melakukan hal-hal hebat? Apakah kita menginginkan pikiran negatif yang pasti akan membawa ketidakpuasan, kegagalan, kesedihan, bahkan kekecewaan? Pasti jawaban kita semua sama. Menjawab tidak. Karena pasti ya, semua orang itu tidak mau di dirinya itu ada hal yang negatif. Tidak mau di dirinya itu tidak mau ada kesedihan, kegagalan, bahkan kekecewaan. Nah, untuk itu kita harus lebih waspada karena pikiran semacam itu tuh atau pikiran negatif itu selalu akan menyelundup masuk ke dalam pikiran kita dan mengotori pikiran kita pastinya ya. Dan cara yang terbaiknya yaitu untuk mencegahnya adalah harus dengan terus mengisi pikiran kita dengan pikiran yang positif. Dengan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang selanjutnya, nah, memang tidak semua orang menerima atau mempercayai pola pikir positif. Akan tetapi, dengan diri kita ini bersikap positif, bukan berarti telah menjamin tercapainya suatu keberhasilan. Namun jadi kalau kita bersikap positif, setidaknya kita itu sudah berada di jalan menuju keberhasilan. Akan tetapi, kalau berhasil atau tidaknya kita nanti, itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan di sepanjang jalan gitu. Oleh usaha apa yang telah kita lakukan. Kalau kita benar-benar bersungguh ingin berhasil, pasti usaha yang kita lakukan akan besar demi mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri seseorang berpikir positif. Yang pertama itu bersikap tenang. Seseorang yang berpikir positif pasti di dalam dirinya akan memiliki ketenangan, dan ketenangan tersebut akan mendorong munculnya kekreativitasan sedikit demi sedikit. Yang kedua pastinya berpikir positif, yang tadi pastinya akan meninggalkan hal-hal negatif, menjauhkan dirinya itu dari hal-hal yang berbau negatif. Yang ketiga, tidak mudah khawatir. Seseorang yang berpikiran positif pasti akan mensibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat agar tidak memikirkan sesuatu yang membuat dirinya tuh sedih. Yang keempat adalah selalu berusaha. Pasti ya, seseorang yang berpikiran positif itu akan selalu berjuang dan berusaha demi mencapai tujuannya. Saya jadi ingat, saya pernah baca artikel yaitu pesan dari almarhum Eyang Habibie. Beliau mengatakan, keberhasilan bukan milik orang pintar, tapi mereka yang senantiasa berusaha. Jadi untuk itu, kita harus selalu berusaha demi mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kelima adalah bersyukur. Bersyukur ini adalah poin yang nggak pernah dilewatkan oleh mereka yang selalu berpikiran positif. Jadi kan daripada kita memandang ke atas, lebih baik kita itu mensyukuri diri kita apa adanya, menerima diri kita apa adanya. Itu adalah hal yang lebih baik.
Yang keenam adalah bertutur kata sopan. Seseorang yang berpikir positif akan lebih berhati-hati saat berinteraksi, saat berkomunikasi dengan orang lain, agar setiap kata-kata yang dikeluarkannya itu tidak menyinggung perasaan lawan bicara atau orang lain. Yang ketujuh adalah pandai bergaul. Mereka akan mudah bergaul dengan siapa saja dan menyukai cara-cara kerja yang positif, cara-cara kerja yang pastinya bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain. Dan yang terakhir, mandiri. Mereka yang berpikiran positif percaya akan terhadap kemampuan dirinya. Mereka percaya dengan penuh semangat bahwa dirinya tuh pasti mempunyai bakat dan masa depan yang penuh keoptimisan. Yang selanjutnya adalah manfaat positif thinking. Jadi manfaat berpikir positif. Yang pertama, mengatasi stres. Mengabaikan pikiran negatif. Dengan kita berpikir positif, pasti pikiran kita bakalan jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Dan pastinya jiwa kita atau pikiran kita akan selalu tenang dan stres pun menghilang. Yang kedua, menjadi lebih sehat. Pasti ya, kalau kita, contohnya ini, kalau kita terus-terusan berpikiran negatif, pasti pikiran kita akan terganggu dan kesehatan pun mulai menurun ya, karena secara langsung mempengaruhi tubuh dan bagaimana cara bekerjanya. Yang ketiga adalah percaya diri. Kita akan lebih percaya diri dan pastinya tidak akan mencoba untuk menjadi orang lain. Jadi kita menerima apa yang kita miliki sekarang ini. Dan yang keempat adalah meningkatkan fokus. Lebih fokus saat menghadapi masalah. Dan yang terakhir, menjadi pemberani. Pemberani di sini contohnya misalnya dalam mengambil keputusan. Seorang yang mengambil keputusan, bisa mengambil keputusan dalam suatu masalah, ataupun dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir positif. Dan mungkin di sini ada beberapa tips atau langkah-langkah agar selalu berpikir positif. Selalu jadilah orang yang optimis. Dan yang kedua, cari alasan untuk tersenyum lebih sering. Ini tuh bukan senyum-senyum sendiri atau ketawa sendiri ya. Contohnya itu yang bikin hati kita tuh senang gitu. Karena tersenyum itu juga ibadah. Dan yang ketiga adalah ikuti gaya hidup sehat. Seperti olahraga, pola makannya diatur, tapi olahraga juga harus selalu berjalan atau dijadwal. Dan yang keempat pastinya harus selalu bergaul dengan orang yang selalu berpikiran positif. Pasti kita juga akan terbawa arus sama orang-orang yang selalu berpikiran positif. Terima kasih, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Baik, terima kasih kepada presenter yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat ini. Untuk sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk partisipan, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan? Presenter, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengapa presenter memilih materi tersebut? Baik, terima kasih. Saya izin untuk menjawabnya. Kenapa saya memilih materi berpikir positif? Karena berpikir positif itu mencerminkan kepribadian
diri seseorang. Dan di sini kita tuh sharing di mana saya ingin membuat orang termotivasi untuk berpikir positif, karena di luar sana tuh masih banyak orang yang tidak percaya diri bahwa dirinya tuh memiliki kemampuan dan bakat yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk sebelum kita mengakhiri Pikon hari ini, apa ada kesimpulan dan pesan yang ingin disampaikan presenter mengenai materi yang telah disampaikan? Kesimpulannya yaitu berpikir positif adalah keyakinan bahwa hal-hal yang baik akan terjadi, pencapaian ke depan, dan cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmahnya di balik setiap masalah itu. Dan kita harus percaya diri bahwa kita itu mampu, dan diri kita ini itu mempunyai bakat yang luar biasa untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Neng Sri Suharyani selaku instruktur yang telah hadir dalam Pikon hari ini, dan terima kasih kepada partisipan yang telah mengikuti Pikon hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita yaitu Okta. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan saya, yaitu Siti Hafiz dan juga Eva. Dan terima kasih kepada Ibu selaku instruktur kita, Ibu Eneng, dan para partisipan yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Sebelum mengakhiri Zoom meeting kali ini, dimohon untuk mengisi link presensi. Di sini saya akan mengirimnya di room chat ya. Oke, boleh dilihat room chat-nya. Di sini saya sudah mengirimkan presensi untuk para partisipan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dan rekan-rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.